perkara dilimpahkan ini setelah diberkas dia tidak bisa mengkoreksi, kebetulan yang bersangkutan sudah dibaptis. Jadi framing di luar yang ingin saya tanyakan ahli, kebebasan mengenai beragama itu kan dijamin oleh undang-undang. Betul, sepakat. Ya kan? Sepakat. Kayak gitu. Jadi tidak dalam artian saya membela, tidak, karena itu memang saksi kami. Akhir kaitan dengan ibu kepala sekolah itu kurang ajarnya lebih sangat. Kenapa agama dipermainkan? Di BAP agamanya ditulis Muslim, tapi ketika disumpahnya sebagai agama Kristen Protestan. Injil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini mengupas upaya klarifikasi daripada jaksa penuntut umum terkait dengan sejumlah framing-framing yang menurutnya ini jelas-jelas sangat tidak berkesesuaian dengan apa yang menjadi situasi persidangan, di mana jaksa pernah itu menghadirkan satu saksi, seorang kepala sekolah SD di mana Pak Jokowi pernah mengenyam pendidikan. Di situ memang sempat di-framing oleh para kuasa hukum bahwa itu adalah sebuah tindakan fatal karena ketika di BAP katanya dia beragama Islam, lalu kemudian pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan disumpah itu tidak mau dengan cara Islam, tetapi dia dibawa sumpah Injil karena dia Kristen Protestan. Ini yang kemudian sempat di-framing oleh kuasa hukum daripada Suginur, bahkan dulu Egy Sujana sempat bercerita bahwa ini sebuah tindakan yang bukan lagi lucu tapi sudah kurang ajar karena mempermainkan agama menurutnya. Dan ini yang kemudian diklarifikasi oleh jaksa penuntut umum bahwa ada situasi keluarga yang terjadi antara ketika dia di BAP hingga kemudian menghadiri sidang pengadilan. Ada interval waktu kurang lebih 3-4 bulan. Ada permasalahan keluarga yang kemudian dia kemudian akhirnya dibaptis, dan ketika dia hadir di persidangan itu sudah dibaptis Tapi untuk lebih jelasnya kita akan coba simak dulu bagaimana video pada saat jaksa memberikan sebuah pendapat di depan saksi ahli pidana ini. Mari kita simak. Saya minta pendapat ahli, bukan mengklarifikasi karena sudah menjadi framing berita di medsos juga terkait yang pertama yang disebutkan oleh Suginur alias Gus Nur mengatakan bahwa ini, nanti saya minta pendapatnya. Bu Martarini Kristianingsih itu dalam proses penyidikan itu memang pada waktu itu dia masih Muslim Islam. Oh itu Saya tanyakan berkaitan dengan ini hak asasi manusia dalam kehidupan beragama. Betul. Proses ini pemberkasan sampai dilimpahkan ke persidangan itu butuh waktu 3 bulan 4 bulan. Kemudian yang bersangkutan ini ada masalah pribadi, tidak bisa saya jelaskan di sini. Kemudian disumpah. Disumpah, berkas ini sudah jadi, sudah kami limpahkan ke persidangan ini. Disumpah karena dia menyatakan bahwa dalam proses rentang waktu 3-4 bulan perkara dilimpahkan ini setelah diberkas dia tidak bisa mengkoreksi, kebetulan yang bersangkutan sudah dibaptis. Jadi framing di luar yang ingin saya tanyakan ahli, kebebasan mengenai beragama itu kan dijamin oleh undang-undang. Betul, sepakat. Kan? Sepakat kayak gitu. Jadi tidak dalam artian saya membela, tidak, karena itu memang saksi kami. Faktanya begitu, bahwa yang bersangkutan setelah 4 bulan dibaptis, beliau berpindah ke agama lain. Yang pertama itu. Terus yang kedua, apakah itu diperbolehkan? Karena memang tidak bisa yang bersangkutan ini merubah dan sudah menjadi berkas, sudah ditandatangani dan sudah dijadikan bukti untuk kami di sini. Dan itu intinya gini memang kemarin ada saksi kepala sekolah SD di Solo ini, kepala sekolah di mana Pak Jokowi bersekolah. Pada saat diperiksa di penyidik, beliau masih beragama Islam. Mungkin ada masalah keluarga dan sebagainya. Sudah di BAP sesuai KTP-nya waktu itu masih agama Islam, sehingga di BAP tetap tertulis agama Islam. Pada saat di persidangan, beliau mengaku sudah berpindah agama menjadi agama Kristen, sehingga kitab sumpah menurut agamanya yaitu agama Kristen. Tapi di BAP ini kan sudah terlanjur. Jadi itu aja yang masalahnya. Itu penjelasan daripada jaksa ini. Dia betul-betul
ya tampil untuk kemudian melawan ya segala bentuk framing yang dilakukan ya di luar sana terkait dengan ya saksi-saksi yang dihadirkan. Tentu dia tidak terima ya, karena bagaimanapun juga bahwa jaksa penuntut umum inilah yang menghadirkan saksi itu. Artinya bahwa dia mengetahui secara utuh dan penuh tentang saksi yang dihadirkan ini berikut dengan keterangan-keterangan yang disampaikannya, karena tentu itu ada konsekuensi hukum. Dan apa yang dijelaskan oleh jaksa ini jelas bahwa sangat terang bagi kita semua bahwa tidak ada di situ mempermainkan agama sebagaimana yang dituduhkan oleh Egy Sujana ya, karena dulu dia kemudian menyebut bahwa kesaksian ini betul-betul ya mempermainkan agama. Menurutnya itu sebuah tindakan yang kurang ajar. Kita akan coba simak dulu ya bagaimana ketika Egy Sujana pada persidangan beberapa ya 1 bulan yang lalu ya menyikapi kesaksian daripada ibu kepala sekolah ini. Mari kita Akhir kaitan dengan ibu kepala sekolah itu kurang ajarnya lebih sangat. Kenapa agama dipermainkan? Di BAP agamanya ditulis Muslim, bahkan memberi keterangan keberatan sebagai Muslim, Al-Quran dipakai untuk membahala dan lain sebagainya. Tapi ketika disumpahnya sebagai agama Kristen Protestan, pakai Injil, itu kurang ajar menurut saya. Ya, bukan lagi lucu, itu kurang ajar. ya itulah yang disampaikan oleh Egy Sujana ya beberapa minggu ya lalu, kurang lebih 1 bulan, bahwa kesaksian ini betul-betul ya menurutnya itu kurang ajar ya, karena terkesan mempermainkan agama. Di BAP-nya dia Islam, tetapi pada saat disumpah di pengadilan ternyata dia beragama Kristen Protestan ya, dia disumpah melalui Injil. Menurutnya ini kurang ajar ya, kurang ajar sekali menurut Egy Sujana. Tetapi apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini dalam penjelasan tadi di depan saksi, di depan ahli pidana, menyampaikan bahwa dia sebenarnya meminta bagaimana pendapat daripada ahli pidana ini. Seorang yang di BAP itu dulunya dia masih beragama Islam ya, ketika di BAP, dan dalam interval waktu antara ketika dia di BAP dengan dihadirkan di persidangan itu kurang lebih 3-4 bulan ya, kurang lebih itu, sehingga dalam interval itu ada persoalan keluarga yang kemudian jaksa tidak mau menjelaskan. Dia beralih agama ya, dia pun dibaptis ya, dan menurutnya bahwa itu adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi kita soal kebebasan beragama ya. Dan menurut jaksa bahwa ini sudah tidak bisa lagi dirubah karena seluruh berkas itu sudah dia limpahkan ke pengadilan ya, dan itu di situ tidak semua berlangsung secara alami ya, tidak ada hal yang kemudian disengajakan, semua terjadi secara alami ya, di luar daripada rencana-rencana mereka ya. Artinya bahwa antara keterangan di BAP ketika dia masih Muslim, yang pertanyaan dia masih Muslim, dan ketika di pengadilan ya dihadirkan untuk menjadi saksi ya dan disumpah ya, dia sudah dibaptis, artinya sudah tidak beragama Islam lagi ya. Makanya dia hanya mau dibaptis sesuai dengan agamanya ya, agama barunya yakni Kristen Protestan. Hanya saja di KTP-nya itu masih Islam, dia masih berKTP Islam. Inilah yang dilihat oleh kuasa hukum bahwa oh ada perbedaan ini ya, bahwa dia di KTP-nya Muslim tapi ternyata sampai di sini mengaku Kristen. Artinya bahwa ini mempermainkan agama ya, sampai Egy Sujana menganggap ini betul-betul mempermainkan agama, sebuah tindakan yang sangat kurang ajar menurutnya. Padahal dia tidak tahu bahwa ada situasi yang sudah berubah dalam perjalanan kehidupan di rumah tangga orang ini, khususnya dalam hal keyakinan ya. Karena sebelum dia dipanggil di pengadilan itu dia sudah dibaptis. Artinya bahwa tidak ada yang ganjil di sini. Nah, di sinilah saya kira menarik apa yang disampaikan oleh jaksa ini, bahwa dia melawan segala bentuk framing. Dan ini memang harus dilawan, karena framing-framing seperti ini betul-betul ini bisa membuat suasana kemudian menjadi semakin kacau ya, besar, karena kita tidak mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya. Mereka memframing sesuatu yang padahal mereka tidak cross check dulu ya, tidak validasi dulu kebenarannya, bahwa ternyata orang ini memang sudah berpindah agama. Dan berita acara BAP kan sudah tidak bisa dirubah lagi karena sudah dilimpahkan. Disinilah para kuasa hukum ini menurut saya ya lagi-lagi offside. Dan apa yang disampaikan oleh jaksa kemudian membongkar ya apa kekeliruan-kekeliruan dari para kuasa-kuasa hukum ini yang suka membangun framing-framing ya, yang
itu tidak divalidasi dulu kebenarannya. Akhirnya kemudian publik ya akhirnya menjadi tahu. Saya kira kita memang penting untuk kemudian mencermati setiap peristiwa dalam persidangan. Yang jelas bahwa pada akhirnya kita tentu akan menunggu akan seperti apa vonis hakim ya dalam memberikan ya putusan dan mengakhiri polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.